Sobat Digital, selamat datang di podcast kami. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara melangkah dengan bijak di dunia digital. Dunia digital kini telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari, mulai dari media sosial, transaksi online, pekerjaan, dan pendidikan yang sebagian besar dilakukan secara daring. Namun seiring dengan kemudahan yang diberikan, kita juga harus bijak dalam menggunakannya. Nah, pada video kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana agar kita bisa tetap bijak dan berhati-hati dalam dunia digital. Yuk simak video ini. Ya, Sobat Digital, sebelum kita mulai ke inti podcast, kita kebetulan kedatangan kedua tamu istimewa nih dari sekolah SMP Maka Tanjung. Baik, dari tamu pertama silakan. Nama saya Dani. Dan tamu kedua, Nama saya Abde. juga apa kabar nih kedua tamu kita? Alhamdulillah saya baik. Saya juga baik. Sangat baik ya, kedua tamu kita bisa datang ke podcast kali ini dalam keadaan sehat semua. Baik, langsung saja ke inti podcastnya. Seiring dengan semakin berkembangnya teknologi, kita seringkali tidak menyadari betapa besar dampak dunia digital terhadap kehidupan kita. Mulai dari sosial media yang mempengaruhi mentalitas kita, hingga isu privasi dan keamanan data yang sering diabaikan. Saya ingin mulai dengan pertanyaan pertama, yaitu mengapa kita perlu bijak dalam menggunakan teknologi digital? Oke, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Di dunia digital, kita tidak hanya bisa mendapatkan manfaat besar seperti akses cepat ke informasi dan kemudahan dalam berkomunikasi, tetapi juga bisa terpapar pada berbagai hal yang berisiko, seperti hoax, cyberbullying, atau bahkan pencurian identitas. Oleh karena itu, bijak menggunakan teknologi berarti kita harus memahami apa yang bisa kita kontrol, menjaga privasi, dan tetap kritis terhadap informasi yang kita terima. Baik Sobat Digital, jadi itu ya penjelasan dari Mas Ani. Terima kasih, dan pertanyaan kedua akan dilanturkan oleh rekan saya. Dan pertanyaan kedua adalah salah satu tantangan terbesar di dunia digital adalah kecanduan terhadap perangkat atau aplikasi. Ini sering kali mengganggu produktivitas kita. Pertanyaan berikut, bagaimana cara kita mengelola waktu dengan bijak di dunia digital? Hal pertama yang bisa dilakukan adalah membuat batasan waktu untuk menggunakan media sosial atau aplikasi tertentu. Ada aplikasi yang memungkinkan kita untuk memonitor waktu layar dan memberikan peringatan untuk beristirahat. Selain itu, menetapkan waktu khusus untuk kegiatan produktif seperti belajar atau bekerja bisa membantu menjaga fokus dan mengurangi gangguan. Baik, terima kasih penjelasannya Mas Abdai. Kita akan lanjut ke pertanyaan kedua saja ya. Salah satu tantangan yang sering dihadapi pengguna digital adalah mudahnya informasi yang salah atau hoax terbesar. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kita bisa menghindari hoax atau misinformasi di dunia digital ini? Jadi kunci pertama adalah selalu memverifikasi sumber informasi yang kita terima dengan langsung percaya pada informasi yang beredar di media sosial tanpa mengecek kebenarannya. Gunakan situs atau platform yang terpercaya seperti media berita besar atau platform fact checking. Selain itu, penting untuk menjaga sikap skeptis dan tidak cepat terprovokasi. Baik, terima kasih penjelasannya Mas Dani. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, saya akan melanjutkan soal berikut. Apa yang dimaksud dengan kebanjiran informasi di dunia digital? Kebanjiran informasi digital merujuk pada fenomena di mana kita mendapat begitu banyak informasi dari berbagai sumber dalam waktu yang sangat singkat. Hal ini bisa menyebabkan kebingungan dan kesulitan dalam membedakan informasi yang benar dan salah, serta meningkatkan kemungkinan kita terpapar hoaks atau informasi yang tidak valid. Oke, terima kasih penjelasannya Mas Abde. Jadi Sobat Digital, kita jadi tahu ya apa yang dimaksud dengan kebanjiran informasi. Baik, kita akan lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya. Apa yang harus dilakukan untuk menjaga keamanan data pribadi di dunia digital? Untuk menjaga keamanan pribadi di dunia digital, kita harus menggunakan data sandi yang kuat dan unik untuk setiap akun. Mengaktifkan autentikasi 2 faktor di akun-akun penting. Tidak membagikan informasi pribadi secara sembarangan, terutama di media sosial. Menghindari menggunakan jaringan Wi-Fi publik untuk mengakses akun pribadi atau data sensitif. Terima kasih Mas Dani untuk penjelasannya. Jadi Sobat Digital, kita jadi tahu ya untuk menjaga keamanan data pribadi di dunia digital ini. Baik saja, pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dan soal selanjutnya, mengapa penting untuk memverifikasi informasi sebelum membagikannya di media sosial? Penting untuk memverifikasi informasi sebelum membagikannya di media sosial karena
Informasi yang salah atau hoax dapat menyebar dengan cepat dan mempengaruhi banyak orang. Dengan memverifikasi kebenaran informasi terlebih dahulu, kita membantu mengurangi penyebaran informasi yang tidak akurat atau menyesatkan. Baik, terima kasih penjelasannya Mas Abde. Jadi Sobat Critical, kita jadi tahu ya, penting sekali untuk memverifikasi informasi sebelum membagikannya ke media sosial. Kita lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya. Sebutkan 2 dampak negatif dari kecanduan digital. 2 dampak negatif dari kecanduan digital adalah kehilangan waktu produktif. Waktu yang seharusnya digunakan untuk kegiatan yang lebih bermanfaat menjadi terbuang untuk scrolling media sosial atau bermain game. Gangguan kesejahteraan mental. Kecanduan digital dapat menyebabkan stres, kecemasan, atau bahkan depresi akibat paparan media sosial yang berlebihan dan tekanan sosial yang tidak sehat. Terima kasih Mas Dani atas penjelasannya. Jadi kalau Sobat Digital, kita jadi tahu ya, dampak negatif dari kecanduan digital itu seperti apa. Baik, kita lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, saya akan membacakan soal selanjutnya. Apa yang dimaksud dengan bijak menggunakan waktu dalam konteks di dunia digital? Bijak menggunakan waktu dalam konteks digital berarti mengatur waktu penggunaan perangkat digital secara sehat dan produktif. Ini termasuk menetapkan batasan waktu untuk menggunakan media sosial atau aplikasi lainnya, serta memastikan untuk kita juga menyisakan waktu untuk kegiatan offline seperti berinteraksi dengan orang lain atau beristirahat. Terima kasih penjelasan Mas B. Jadi kawan Sobat Digital, kita jadi tahu ya, bijak sekali dalam menggunakan waktu untuk dalam konteks dunia digital itu. Baik, lanjut saja ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara menjaga privasi orang lain di dunia digital ini? Baik, cara menjaga privasi orang lain di dunia digital adalah dengan tidak sembarang membagikan foto atau video informasi pribadi orang lain tanpa izin mereka. Kita juga harus menghormati batasan yang ditetapkan orang lain mengenai apa yang boleh dibagikan atau tidak di dunia maya. Terima kasih penjelasannya Mas Dani. Jadi Sobat Digital, kita jadi tahu ya, kita penting sekali untuk menjaga privasi orang lain di dunia digital ini. Baik, selanjutnya pertanyaan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, saya akan memberikan soal yang terakhir. Apa manfaat menggunakan teknologi untuk kebaikan? Manfaat menggunakan teknologi untuk kebaikan antara lain dapat membantu kita untuk terus belajar dan berkembang, memperluas jaringan atau komunitas yang positif, meningkatkan produktivitas dan menyebarkan informasi atau pengetahuan yang bermanfaat bagi orang lain. Teknologi yang digunakan dengan bijak dapat meningkatkan kualitas hidup kita dan masyarakat secara keseluruhan. Baik, terima kasih sekali penjelasannya Mas Abdi. Jadi Sobat Digital, kita jadi tahu ya, manfaat menggunakan teknologi untuk kebaikan. Sekian dari beberapa pertanyaan yang kita sudah lancurkan kepada narasumber. Jadi itulah beberapa tips melangkah dengan bijak di dunia digital. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Dunia digital menawarkan banyak manfaat, namun juga memerlukan sikap bijak dalam penggunaannya agar kita tetap bisa menikmati teknologi dengan aman dan bertanggung jawab. Jangan lupa untuk selalu berpikir kritis, menjaga privasi, dan menghormati sama pengguna di dunia maya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Time,